Ya? Jelo. Jelo. Kau kelas berapa? 4. Kelas 4. Enak belajar di sini. Iya. Nanti kamu besar mau jadi apa? Cita-citamu? Jadi pegawai. Jadi pegawai, jadi PNS. Supaya dapat gaji. Bukan jadi DPR saja. Jadi DPR saja. DPR atau nanti kamu besar cita-cita mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi. Kenapa jadi polisi? Anak cerdas Papua maju. Nah, itu konsep besar yang memang sementara kami Halo kawan-kawan, kita kembali berjumpa di channel Bang Toib Manokwari. Kali ini kita akan kembali mereview sebuah rumah baca yang berada di sebuah kampung kecil di Kabupaten Manokwari. Tepatnya di Kampung Masiepi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Oke, seperti apa kondisinya sekarang? Mari kita tengok langsung ke lokasi. kalau untuk membaca TTB sendiri kami diberikan pada tanggal 15 ya 15 bulan kelima tahun 2019 dan hingga sampai dan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lebih. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini masih tetap eksis membaca ini. Dari membaca ini kami juga sudah mendirikan beberapa membaca di beberapa titik di Kabupaten Manokwari, bahkan di luar daripada Kabupaten Manokwari, katakanlah di Manokwari, kemudian di Bintuni dan juga Kabupaten Sorong. Secara pribadi saya merasa bangga dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi untuk kemudian mendorong saya bersama dengan kawan-kawan semua untuk kemudian menggerakkan literasi ini mulai dari kampung ke kota. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya di Kampung Masiepi. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kepala kampung dan semua masyarakat yang dimana sudah berpartisipasi untuk kemudian mendukung UTBC NT ini sebagai induk. Kemudian kami mendirikan satu rumah baca di Kampung Rondopi namanya UTBC AOT, kemudian juga di Suempat itu juga ada TTB di situ, kemudian di zona Papua itu Hijbai Am, kemudian Pemak di Mirsi, kemudian TTB Papua di Swapen, kemudian kami mendirikan TTB lagi di
di Mansel, itu tepatnya di kampung, saya lupa nama kampung, tapi di distrik Nenei itu sudah ada juga. Kemudian kami mendirikan TTB lagi di Mansel di bagian kota, yaitu Kampung Sabri, distrik Ranciki itu juga ada. Kemudian Mamantoa, itu sudah ada 3 di situ. Kemudian di Bintuni itu tepatnya di Kampung Aroba itu juga sudah ada. Kemudian di Kabupaten Sorong itu pun kami sudah dirikan. Terus kemudian ada Montonunu Emas itu di arah Pantura, ya, bagian Bremi, itu di Bremi, Kampung Bremi. Mungkin dari sekian rumah baca yang ada ini, ya semua eksis begitu kan, semua. Bohong itu dia punya daun warna apa? Warna bohong Wak. Relawan yang Ya, mengajar kalau di seluruh di 14 rumah baca tadi. yang totalnya itu 40 lebih. Totalnya 40 lebih, tapi yang bersimpati itu banyak. Ya, yang bersimpati untuk kemudian secara sporadis datang mengajar itu banyak. Ya, jadi secara pribadi kami menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan gerakan ini kita menjadikan pendidikan itu sebagai isu bersama dan melihat pendidikan bukan hanya sebagai sebuah pelengkap, tapi pendidikan harus dijadikan sebagai kebutuhan, sehingga kita bisa dengan generasi yang ada kita ciptakan mereka untuk ke depan, mereka bisa membangun Papua ini jauh lebih baik, seperti itu. Nama siapa? Ferdinand. Ferdinand. Sekarang sekolah kelas berapa? 2. Kelas 2. Kelas 2 SD. Sudah berapa lama ikut belajar di sini? 1 tahun. Bagaimana rasanya belajar di dekat rumah begini? Dekat rumah. Ya, rasanya bagaimana belajar di sini? Bagus. Bagus, senang. Enak kan tidak belajar dengan teman-teman di gereja sini? Enak. Nanti kamu besar cita-cita mau jadi apa? Mau jadi polisi. Kenapa jadi polisi? Mental yang kuat. Mental yang kuat. Mantap. Oke. Yang tengah? Zero. Siapa? Zero. Jelo. Kau kelas berapa? 4. Kelas 4. Enak belajar di sini. Iya. Nanti kamu besar mau jadi apa? Cita-citamu? Jadi pegawai. Jadi pegawai, jadi PNS. Supaya dapat gaji. Bukan jadi DPR saja. Jadi DPR saja. DPR atau apa pegawai? Iya, DPR sudah pegawai sudah. Pegawai. Oke. Nama kamu siapa? Belinda. Melinda kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. Sekolah di mana? Di Sobi 2. Oh, di Sobi 2. Adek nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Bagus, mantap. Oke, Adek. Ya, kelas berapa sekarang, Adek? 3. Kelas 3. Sekolah di? Sobi 2. Bagaimana belajar di sini? Enak. Enak. Banyak teman. Rame ya. Nanti Adek cita-cita mau jadi apa kalau sudah besar? Suster. Mau jadi suster. Oke, bagus. Mantap kemana? Pegawai siapa? Eko. Eko siapa? Jadi dari itu Ini konsep besar kami itu anak cerdas Papua Maju. Nah, itu konsep besar yang memang sementara kami kampanyekan. Artinya bahwa untuk bisa mewujudkan anak cerdas Papua Maju, itu program-program yang kami laksanakan. Misalkan hari ini mendirikan rumah baca, kemudian juga di dalamnya harus ada perpustakaan mini, kemudian pendampingan di lapangan, kemudian aksi-aksi buku, bagi-bagi buku. Ini yang sementara kami dorong. Seperti itu untuk bisa mewujudkan anak cerdas Papua Maju. Nah, seperti itu.
Ya, kalau dukungan dari dana desa sendiri, saya pikir setiap tahun ada ya. Di tahun yang kemarin kami mendapatkan 10.000. Tahun ini kami mendapatkan 10.080.000. Yang kemudian sudah dianggarkan oleh pemerintahan kampung untuk kemudian nanti dikasih ke rumah baca. Nah, kemudian juga kemarin ada kunjungan dari Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Manokwari. Mereka juga rencana untuk kemudian dibantu dengan buku. Kemudian karena buku di sini banyak, sekali, jadi memang belum ada tempat untuk kemudian kita taruh susun akan ke Sirah itu jadi. Ini tadi yang Ini sendiri lagi. ini TV ya. Jangan terlalu salah cepat. Oke. Mikir bisa. Ganti. Ulang ya. Ganti keluar. Kalau bicara mengenai rumah baca, banyak sekali kekurangan. Pertama, dalam metode kita belajar ya, kami sementara mencari formula untuk kemudian melahirkan yang namanya modul belajar untuk anak-anak. Tapi modul belajar ini kami tidak bisa mengadopsi dari luar. Pemikiran kami adalah modul ini harus lahir dari karakter sosial yang ada di anak-anak, sehingga kita buat itu sesuai. Terus kemudian terlepas dari itu, pengetahuan lokal tentang misalkan Manokwari atau Papua Barat ini pun harus diajarkan. Misalnya berapa suku, terus gunung yang tertinggi di sini itu apa, berapa danau di Papua Barat, itu harus diajarkan pada kita punya anak-anak. Sehingga suatu ketika mereka jadi pemimpin besar, mereka tidak buta terhadap tempat di mana mereka memimpin. Nah begitu. Jangan sampai suatu ketika mereka jadi bupati atau gubernur, lalu lupa terhadap misalkan tidak mengenal potensi alam di sini secara baik. Nah ini perlu menjadi catatan penting bagi kita semua, bahwa pentingnya pendidikan lokal bagi kita punya generasi seperti itu. Kemudian terlepas dari itu, meja-meja belajar ya. Meja belajar ini kami sangat membutuhkan sekali. Ada banyak anak-anak yang belum mendapatkan itu karena tadi terutama kami bersepakat untuk kemudian tidak menjadikan gerakan literasi ini sebagai sesuatu atau hal yang kemudian kita mendatangkan uang untuk kami, tidak, atau menjadikannya sebagai proyek. Itu saya secara pribadi bersama-sama dengan teman-teman kami menentang hal itu ya. Jadi jujur sampai hari ini kami menggerakkan ini dengan keterpanggilan hati yang kemudian tidak disertai dengan kepentingan apapun. Dan kami yang ada di rumah baca ini pun berasal dari berbagai latar belakang. Baik ada juga yang dari akademisi, ada juga yang dari pendeta, ada juga yang guru, dan saya sendiri juga dari dunia politik ya. Tetapi ketika kami masuk pada ruang literasi, semua itu ditinggalkan. Ya, dan kami menggerakkan ini dengan keterpanggilan hati yang kemudian tidak boleh dicemari atau dikotori dengan kepentingan apapun seperti itu, sehingga itu kami sangat jaga. Kemudian di sisi lain mungkin terkendalanya gedung sampai dengan saat ini kami ya memang sebenarnya membutuhkan gedung ya untuk kemudian bagi anak-anak ini, karena mereka semakin tambah banyak. Katakanlah misalkan yang di Wirsi itu kasihan anak-anak banyak, tapi hari ini tidak ada gedung karena mereka di sana jumlah anak-anak itu sekitar 100 lebih ya. Tapi hari ini tidak ada gedung yang menampung mereka ya, akhirnya mereka di luar, padahal semangat mereka untuk belajar tinggi sekali. Tapi itu sayang sekali sarana prasarana tidak memadai. Kemudian di sisi lain mungkin kami membutuhkan semacam komputer atau laptop, begitu juga untuk anak-anak, karena kita tidak bisa membiarkan mereka kemudian sampai SMA atau kuliah, bangku kuliah baru mereka mengenal hal-hal seperti itu. Setidaknya dari usia sekarang, atau katakanlah mereka masih SD, SMP, ini sudah harus diperkenalkan dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ke depan mereka juga lebih progresif lagi, sudah bisa mengenal dunia-dunia itu ya, seperti itu. Selain Wirsi yang membutuhkan fasilitas ruangan, Rondopi, kalau Mas Epi sendiri tidak ada masalah. Kami sudah punya gedung. Hampir rata-rata di setiap rumah baca ini membutuhkan gedung. Ya, membutuhkan gedung sebagai tempat belajar. Sebagai tempat belajar. Dan seharusnya pemerintah daerah harus mendorong ini. Karena
tadi saya sudah jelaskan singgung dari awal bahwa kita melihat pendidikan jangan secara konservatif, tapi melihat pendidikan harus jabarannya umum. Jadi ada pendidikan non formal dan informal. Ini kemudian juga harus diakomodir oleh pemerintah. Seperti itu, jangan kemudian kita fokus pada satu kemudian mengabaikan yang lain. Itu salah, karena hal ini akan berimplikasi pada perjalanan sistem pendidikan kita ke depan. Gitu. Bukan hijau, itu kuning. Ya, terus kasih banyak-banyak ya. Baik kawan-kawan, setiap anak negeri atau anak bangsa memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Mari kita dukung anak-anak kita dukung adik-adik kita untuk meraih mimpi mereka dengan pendidikan yang lebih baik, dengan kesempatan yang lebih baik, dengan peluang yang terbuka lebar. Oke, cukup sekian video dan kesempatan kita kali ini. Kita akan berjumpa pada video berikutnya. Salam literasi.